Hello everyone, welcome to Tuesday Mood. I hope you enjoy the show. Hello everyone, welcome to Tuesday Mood, podcast dimana kita ngomongin tentang hal-hal yang gak terlalu jelas sih, cuma yeah. Oke, kita mau ngomongin apa dulu ya hari ini? Sebelum kita masukin fan mail, ada satu fan mail dari our favorites juga. Oh yeah, gimana Valentine's kalian semua? Was it fun? Was it lonely? Or was it absolutely mind fucking blowing? Atau gimana? I'm guessing if you're here, it's not. I know a few of my friends yang udah lakuin beberapa hal. And yeah, aku Valentine's kemarin sih sebenarnya cuma apa ya? I did a few things. Kayak tamatin Bloodborne for kesekian kali. Ya yeah, emang kurang gak jelas atau apa something. And I read a lot of books juga kemarin. I read one of the things yang menurutku agak unik itu tentang what we find attractive kita, apa yang kita mau coba, apa sih lebih tepatnya buat kita kok bisa itu sih kita suka sama orang or something that relies on seduction. It was actually pretty crazy beberapa hal yang aku tahu, cause kayak aku bingung cara convey-nya gimana, soalnya bukunya bahasa Inggris terus aku bingung gitu cara dia terjemahinnya gimana. Soalnya dia bahasa Inggrisnya tuh kayak some I don't know wizardry words or something like that. Maybe hal yang paling simple itu kalau misalnya kalian terlalu overthink atau pikir atau apa, it won't work. Attraction muncul dari hal-hal yang spontan aja, nggak mungkin secara itu. And that was really interesting. And sekarang aku udah mulai lebih ngerti dikit. Aku apa ya? Jujur aku akhir-akhir ini tuh kayak not in that mood to understand things sebenarnya. I am more like just bingung aku juga cara convey emotions aku sekarang. There's so much hal yang aku pengen ngomongin tapi so fucking little time. Maybe apa ya, aku list dulu deh apa yang aku mau ngomongin. Okay. Okay. So maybe we'll start off simple. Apa yang aku lagi cari sekarang? To be honest with you, I don't know. Probably peace sih lebih tepatnya. Cause a lot of times kita sebagai manusia tuh kayak terlalu overwhelmed sama banyak hal. And aku pelan-pelan mau mundur. And so far aku uninstall Instagram. Enggak sih, lebih tepat lockout doang sih. Sana aku masih perlu personal account buat kuliah. So far sih it's much fucking better. And kadang aku juga rasa kayak I'm fear of missing out beberapa hal. Apalagi DM dari kalian masih 2 minggu, 1 minggu lebih aku ngebales gitu. It's weird, but it's alright. By the way, mohon maaf kalau misalnya tiba-tiba agak berisik dikit. Emang pagi-pagi hari ini emang agak rada-rada ya. So yeah. Dan ada juga beberapa temanku yang nanya gitu, Brett, itu gak cari pasangan? And as of right now, for me personally, ya bukan sebagai Brett nih, I can see beberapa hal, some opportunities, but I'm not going to capitalize on it. I love you guys, and right now I just need some time about healing
And aku gak pengen jadi kalau misalnya I have another girl nanti berapa kedepannya aku cuma bakal lampiasin traumaku or something like that, and I don't want that. I'm in the mood for some other stuff. Elden Ring probably. Concept pleasure juga is interesting actually. Something I learned. I think if cowok gitu mindsetnya berubah dari kalau misalnya when it comes to attracting gitu, oh cuma buat ending-endingnya bisa tidurin tuh cewek, I think resultsnya bakal parah. But when you think kayak I love this girl so much and I really just wanna show her, and mindset ke siapapun you kayak gitu, even ke cowok sendiri, I think as a person sendiri you're better. Gini deh, kalau misalnya kalian bingung pandangan aku to women, at least buat perempuan sih, menurutku they're the most beautiful thing in the world. Nggak ada tuh gunung atau apa sih namanya, laut atau bahkan pantai yang more beautiful than a woman. So even if you can experience kayak gunung or something, you can never really rasa kayak bener-bener disayang atau apa by them. It's just so different rasanya. So ada beberapa bagian yang tragic, ada beberapa bagian yang lovely. And I learned sekarang untuk daripada mencoba ngertiin, maksudnya just understanding women in general, why don't you just experience and love them as it is? At least for me, that's why I love you guys banget. That's why I really do care. If I have a girl ke depannya, which I doubt, I probably think apa ya, women, nggak deh, kayak gini, kalau misalnya aku ketemu cewek lagi ke depannya, aku pengen gitu ngomong kalau misalnya aku bodo amat sama masa lalu kamu. And I don't want you to know sebenarnya seberapa macam masa lalunya. Maybe kalau misalnya nanya, and kalau misalnya aku tanya dan kamu mau ceritain aja. Pokoknya aku nggak jago buat kata. Pokoknya kalau misalnya kamu mau cerita aja. Cuma what happened in the past happened in the past. And right now I'm here with you. I just wanna love you. Yeah? The more I think about it, the more I think about my kids. Kalau misalnya one day I have kids, kalau misalnya ngomongin tentang love or something, apa aku udah siap kalau misalnya punya anak sendiri? Belum sih. I wanna have a kid, I really do, but I'm not ready. Aku takut aku jadi ayah yang buruk, yang mengecewakan. Aku takut aku gak bisa buat anakku senang, atau aku takut aku gak bisa ngertiin anakku. Aku takut apa yang terjadi sama di hidup personalku terjadi ke my son atau my daughter gitu. That's what I'm afraid of. Kadang hal-hal yang kulakuin sekarang itu aku pertimbangin, what will my kid think of me in the long run gitu. Such a weird thing, but it's somewhat beautiful, you know. You know, apa ya tadi aku lupa. Yeah, that's it I guess. Bukan episode, masih ada satu fan mail lagi. So yeah, mohon maaf kalau misalnya nggak ngerti gitu, soalnya aku emang lagi jambul banget akhir-akhir ini. Oh ya, aku turun 4 kilo, which is really fucking awesome actually.
I'm really looking forward buat resultsnya. So ya, bentar, aku cek dulu deh. Oke, so kita dapat fan mail dari Nerdy Biscuits. Aku sana udah sempet chat dia balik sana. Udah lama aku lupa balas beberapa orang kan. And so aku kayak cek-cekan dulu and I found Nerdy Biscuits and I remember the fan mails gitu. So I kayak udah, why don't I just hit her up terus tanya tentang fan mail kita. So here we go. Hello Brit, udah lama aku gak kirim fan mail. Hihi, fan mail kali ini bakal santai-santai aja kok. Dan mungkin agak kocak juga. Ini panjang banget. Kalau mau sini dan gak dibaca gak apa-apa kok. Pasti aku baca. Karena sebentar lagi Valentine's Day, jadi aku mau share love story aku. Jadi di kampus aku, mahasiswa terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok dibina oleh satu DPA, dosen pembimbing, dan semacam wali kelas gitu. Dan di kelompok DPA inilah awal aku mengenal crush aku. Nama samarannya Jimmy. Jim. Kita gak pernah ngobrol. Aku selalu malu kalau mau ngomong sama dia. Dan dia ini terkenal banget di kampus. Dia dikenal sebagai anak yang pintar dan suka ngajarin teman-teman aku kalau mau ujian. Sedangkan aku kebalikannya. Aku gak terkenal, aku pemalu banget dan belum punya banyak teman kayak dia. I like him cause he's smart and kind. A smart guy always looks out for me. Yeah. Kan kalau punya partner yang pintar tuh rasanya nyambuk kalau mau diajak ngobrol apa aja. Oke, lanjut. Jadi aku dan dia mulai deket di semester 3. Bahkan aku sekelas dan sekelompok sama dia. Jadi itu agak kocak sih. Aku satu dosen pembimbing sama dia, tapi dia masih gak kenal semua wajah aku. Di kelompok itu kita banyak diskusi and he realized that we both have the same interest. Dia bahkan bilang dia senang banget tadi nyambung sama dia untuk bicarain suatu topik. Setelah itu kita sering banget diskusi. Wah, seru deh pokoknya. Kita bahkan jadi cerita bareng. Ternyata dulu dia juga berjuang masuk ke fakultas kedokteran kayak aku, walau akhirnya gagal. Pekan ujian pun tiba, jadi si Jimmy ini suka adain belajar bareng sebelum ujian, jadi dia bakal ngajarin teman-teman satu angkatan. Saat itu aku mulai kolaborasi untuk ngajar tentir sama dia. Senang banget gak sih? Akhirnya orang-orang mulai ngenalin aku dan aku jadi punya lebih banyak koneksi. Setelah itu aku sering ngadain tentir bareng, bahkan teman-teman banyak yang nge-ship aku sama dia. Kita berdua sering dipanggil Prof. Padahal aku gak sepinter itu. Mungkin aku lebih colok aja daripada yang lain. But I promise to myself udah gak berharap milikin dia. Karena berharap sama manusia itu jujur sakit banget. True. Ternyata dia udah punya crush and I'm fine with that. We'll still be able to fun and study together. Oke, klimaksin adalah di semester 5. Semester ini berat banget karena banyak praktikum. Otomatis kita sering berkelompok dan kerjasama untuk dapat nilai yang bagus. Karena aku sama Jimmy dikenal sebagai dua prof, kita berdua merasa teman-teman sekelompok banyak banget yang ngandelin kita berdua. Jujur disitu kesel banget. I feel you. Suatu hari ada kejadian yang membuat aku dan Jimmy sadar bahwa selama ini kita dimanfaatin sama orang-orang terdekat. Situ kita sedih banget dan gak tahu harus percaya sama siapa lagi. Kita berdua udah baik ke mereka, tapi mereka mengkhianati kita berdua. Setelah itu aku sadar Tuhan sedang nunjukin orang-orang yang gak baik buat kita berdua. Akhirnya kita lebih selektif lagi dalam berteman. Hubungan kita masih baik sama teman-teman yang lain, tapi gak bisa sedekat dulu. Sejak itu hubungan kita berdua makin dekat dan kita jadi sering curhat. Kita saling semangatin satu sama lain hingga akhirnya semester 5 selesai. Lega banget rasanya. Bulan Maret nanti sudah mulai semester 6 dan sayang banget aku gak bakal ketemu dia. Karena tanggal 14 Feb, Jimmy mau pergi ke Korea untuk student exchange. Itu udah mimpinya dari lama, aku cuma bisa berdoa semoga dia baik-baik aja di sana. That's really sweet of you. Can't lie, that's really sweet. Sekian. Kalau love story kamu gimana, Brit? Ceritain dong. Oh, it's a long story, but I'll tell you nanti kalau misalnya maybe aku ceritain yang masa-masa sekolah. I was a dickhead. Oh iya, aku mau tanya, Brit, untuk perks VIP apakah sudah bisa? I would like to be a platinum cause aku pengen zoom sama kamu. Kalau udah bisa kabarin ya, tapi kalau belum bisa juga gak apa-apa kok.
As of right now sih belum, cause I still masih kesusahan buat cari waktu yang bener. When I do maybe, but I don't know. I feel wrong buat kalian pay for some perks gitu. For the VIP folder maybe ya, but I feel wrong beberapa kali. So kalau misalnya kalian mau donate, you can donate just any amount you want, to be honest. Maybe one day aku bakal nyalain perksnya lagi when times are hard, but we'll see ya. Oh iya, maaf ini random banget. Kamu suka popcorn kan, Brit? Popcorn merek Alfamart enak banget. True, true, bener banget, enak banget. Oke, segitu dari aku. Semoga kamu sehat-sehat terus ya. Jangan lupa bahagia and don't push yourself too hard, okay? Okay. Love you, Brit. Love you too. Thank you. Fuck. That's actually pretty awesome. Alright, maybe love story yang Britnya dulu pas masih SMA aja sih. Itu aku SMA tuh agak-agak gimana gitu. Kalau misalnya suatu hari nih anak-anak, bukan sih, teman-teman aku yang dengerin crush aku tiba-tiba nonton, I'll tell you their story gitu. Nggak ada yang mulai dari SMP dulu. So SMP seperti yang kalian tahu mungkin, aku dulu hampir really close buat jadi ngabers. Imagine that, Brit jadi ngabers. Wow, Pink ya, udah kayak Kirby. But yeah, aku hampir. And I felt like shit, apalagi pas kelas 9, because aku rasa kayak dulu aku tuh jahat banget sama orang-orang. Aku tuh kayak sampai buat rap tentang some really depraved stuff. And I remember aku waktu itu sempet apa kayak di call out sama crushku sendiri di Twitter. That's how fucking crazy it is. Aku inget ini crush dari SD ku, aku tembakan. Aduh, malu banget, aku tembak. Tapi aku nggak pernah punya kayak ngobrol or something like that. Usually just normal stuff gitu sama kayak Quinn. So pas aku tembak, I'm sure dia agak kaget gitu. And aku nggak pengen diterima atau apa. Aku juga ditolak kebetulan. Cuma aku juga nggak pengen diterima karena aku rasa aku masih ada banyak banget yang kurang. And I promise to her kalau misalnya aku bakal punya apa sih namanya? I forgot. Menjadi lebih baik. And itu janji aku itu ke bawah sampai SMA. Oh pasti SMA. Everything was great. Aku lebih cari temen daripada cari cewek. Until ada satu kakak kelasku. Dia yang terkenal, kayak the popular girl or something like that. Even though banyak cewek bener miris gitu sama dia, kayak nggak suka gitu. And aku temenan sama dia gitu. Just like normal friends aja gitu. I couldn't care less. And then dia bilang, and dia punya adik kan, adiknya itu kayak Jepang banget or something like that. We talk for a while and then aku kayak bukan dikasih challenge sih, aku cuma kayak wanna try it out aja, coba deketin adiknya si kakak itu. Kakaknya kayak bilang, dude you can't, dia cuma bisa boleh doang. And I'm like, fuck it, cuma gak apa-apa, I'll give it a try. And as soon as that happens, everything fucking changed. Sometimes I wish aku gak pernah di state of love more on friends, but that happened. It was hell, bener-bener hell banget. Because I never seem to bisa dapetin dia, and dia juga kayak was or something gitu. So fast forward ke kelas 11, aku di stalk sama cewek yang suka sama aku, and aku juga gak ngerti lagi kenapa. Capek banget, bener-bener capek. Palingan topik aku di stalk maybe for another time, bukan sekarang, because it's just super weird banget di stalk. Pokoknya teasernya itu, bayangin kamu lagi duduk depan pintu sekolah di belakang ada kacanya itu kayak terbuat dari matte hitam gitu, jadi kayak susah lihat dari luar atau dari dalam, cuma masih bisa dilihat kalau kita lihat fokus banget. Nah, I remember aku lihat ke belakang, yang stalker gua was there and I was freaked out banget, cuma aku pura-pura nggak kaget gitu. It was a weird time banget. And kebetulan di saat itu I have another crush,
yaitu kakak kelas aku, and she was really sweet, to be honest. She's not the type yang kayak orang-orang bakal cari, to be honest. She's sweet. Dia satu-satunya yang bakal support aku kalau misalnya aku buat skrip dulu, dia yang baca, and she's the one who gives me feedback. And siapapun yang baca skrip aku dulu itu kayak, that's just super sweet, nggak ada yang ngelakuin kayak gitu. So kita mulai sering ngobrol-ngobrol, kita mulai sering chat, but I never could kayak make a move on her gitu for some reason. Plus aku juga lagi deketin, ini jangan diikutin, jangan, I hate myself to this day, and aku masih regret sih. Aku deketin juga yang si adik temennya aku itu. It was weird. Aku coba deketin kan, jadi aku kayak deketin dua cewek, but I focus more on yang si Jepang, which is sayang banget. Cause wabah school camp, I bakal sampai sekarang nyesel ini banget. So wabah segi school camp, aku kan sekelompok sama yang si adiknya temen aku itu, dan aku kayak lagi pikirin gitu, maybe cara deketin gimana. Aku ini waktu masih nerdy, socially anxious banget. And then kakak kelas aku datang, terus kayak kalau nggak salah either she gave me watermelons or aku lagi makan watermelon, I forgot about that one, tapi I remember dia kayak mau coba ajak ngobrol gitu, tapi aku malah fokusnya ke yang lain. After that everything just went downhill, but everything just went south. Bukan cuma sama yang kakak kelas, tapi juga yang adiknya temen aku itu. Kelas 12 Valentine's. Valentine's kenapa selalu ada trauma ya? So Valentine's, aku udah quit sama yang kayak, aku udah gak mau kejarin lagi sama si teman adiknya temennya dia itu, adiknya temenku ini. So I Valentine, and everyone was pussies back then. I can't fucking lie. Waktu itu ada kayak OSIS gitu, kayak buat jasa kirimin coklat sama bunga gitu. And I remember teman-teman gue yang cowok biasanya perlu dikirimin atau enggak, mereka mau kasih ke ceweknya malu-malu sampai ditaruh coklat habis langsung lari keluar, which is weird. And I felt I was a little bit different gitu, aku gak mau kayak gitu. So aku chat gitu temanku yang kakak kelas ini, and I didn't get the hint kalau misalnya she's not the type yang suka dikasih gift, and maybe she was overwhelmed or something. And then I went ke kelas dia karena pas lagi recess. I brought her chocolates, some I brought her flowers. Well, pas aku masuk kelas, aku lihat dia lagi di belakang, lagi ngumpet. Terus teman-temannya dia lagi coba console, coba comfort dia. Dan aku agak kebingungan di saat itu. Temennya dia yang aku kenal, dia bilang ke aku, udah tenang aja, dia cuma lagi main kok. How afraid must you be biar you ngumpet di belakang sana? And to this day I still masih rasa bersalah karena itu. I genuinely felt like a monster of some sort. Dia sampai harus ngumpet kayak gitu. Aku masih bingung apa yang buat aku sedih banget, apa yang buat aku rasa bersalah dari itu. Maybe because I pushed her, atau maybe because there's a lot of stuff. It's a confusing mess. And from then on aku kayak berubah. Rather than just hopelessly trying to do something, mending I do, might as well get better gitu. Do something daripada aku cuma diem nerima nasib. I wanna be something better. So I learned a few stuff. I learned kayak kenapa orang-orang bisa suka cowok. I learned kenapa cewek bisa suka ini. I learned kenapa cowok bisa suka itu. I kayak coba belajar psikologi in terms of attraction or something like that, and I try to apply it banget gitu. And so far it works, even though aku masih banyak salah. And yeah, mulai aku tuh
mulai aku semakin membaik. Maybe you could say aku udah pelan-pelan mulai jadi kayak Brit sekarang. Itu tahun 2019 pertengahan. Aku banyak ditolak, cuma the more tolak saya get, the more aku punya peluang buat they accept or something. And then 2020 happens and things start to fall down. Things start to rise until aku ketemu beberapa of my, well, you could say ex, and then Brit happened, and the rest was history. Udah kayak villain story banget ya, atau origin hero story. Yeah, it's weird. But yeah, mungkin itu aja sih buat love story aku. And aku gak mau get into details buat yang with my exes and stuff because masih touchy banget for me. But yeah, I love all of you and thank you banget for listening. I hope kalian suka. Oh yeah, one update buat kalian. Aku sekarang pelan-pelan lagi mencoba pisahin diriku sama persona Brit. Dulu aku kayak gabungin antara Brit sama aku, kayak kehidupan sehari-hari, and now I have to go dari persona Britku. I have to separate siapa diri aku ini sama Brit ini, and I'll get better ya dari itu. I'll make sure of it. Aduh, berisik banget, ada motor kayak gini, ngeselin banget. But yeah, I love all of you and have an awesome day. You guys are the best, and yeah, I love you.